Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman, pagi ini kita bisa hadir lagi, kita bisa bersua lagi di program kita di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari yang masih didukung sepenuhnya, atau kalau boleh saya nyebutnya adalah ini kerja bareng antara RSU Muhammadiyah Ponorogo dan 94,2 Gema Surya FM. Dan pagi hari ini teman menemani sahur Anda seperti biasa. Semoga ini bisa menjadi pelengkap untuk Anda menikmati sahur pagi bersama dengan keluarga. Dan hari ini teman, atau pagi ini sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Dani Farida SPPK. Nah ini, jadi beliau sudah kerso hadir pagi ini, pagi-pagi bersama di Obsesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kabar sehat. Kabar baik, kabar sehat, alhamdulillah. Lancar perjalanan, Dok, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, nah itu karena suasana sahur biasanya berbarengan dengan aktivitas remaja masjid, remaja musola yang lagi menggugah sahur. Taktur itu, jadi tayang udah lancar ya, Dok. Ya. Tadi saya sempat saat lewat sempat ketemu rombongan itu. Salam lah untuk teman-teman yang yang taktur itu, semoga niatnya bisa tercapai. Termasuk pejuang sahur ya. Pejuang sahur. Namanya juga sama seperti kita. Kita tuh taktur versi yang lain ya, Dok. Ya, kita tetap berpartisipasi ya. Pejuang sahur juga. Sama, betul. Oke, itu teman, dan sekali lagi saya bersama dengan Dr. Farida SPPK. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, loh apa ini? Kok ada SPPK? Apa, Dok, ini, Dok? Spesialis patologi klinik. Spesialis patologi klinik ya. Yeah. Oke, jadi Dr. Dani ini saya nyebutnya Dr. Dani aja boleh ya? Boleh. Oke, jadi Dr. Dani ini adalah spesialis patologi klinik. Boleh tahu, Dok, ini apa sih sebenarnya sebelum kita ke tema? Tema kita sebenarnya adalah amankah cek darah saat puasa, teman. Jadi itu, tapi insya Allah kita banyak hal yang akan coba kita perbincangkan pagi ini. Sebelum ke amankan cek darah saat puasa, saya ingin tahu terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya patologi klinik atau klinis, Dok? Patologi klinik. Klinik ya. Jadi penyebutan yang baku itu pakai K. Ada istilah pelayanan medis, nah itu yang benar pelayanan medik. Nah, jadi pakai K. Patologi klinik, kemudian komite medik, jadi pakai K yang baku ya. Nah, kalau kembali ke patologi klinik itu sendiri, di dunia kedokteran itu ada spesialisasi patologi, jadi ketidaknormalan. Nah, ada dua di sini, dari klinik dan juga dari anatomi. Oh gitu. Ya, jadi ada dua spesialis patologi. Ya. Okay. Patologi klinik itu meliputi seluruh hal yang terkait sama cairan tubuh manusia. Jadi mulai cairan darah, kemudian urin, cairan steril lainnya seperti cairan sendi, cairan liquor, cairan otak, semuanya masuk di patologi klinik. Yang ada di internal kita ya? Iya, betul. Di tubuh manusia yang berwujud cairan itu masuk di patologi klinik. Sedangkan satu lagi untuk patologi anatomi itu seluruh hal yang terkait dengan organ atau selnya. Itu nanti masuknya di patologi anatomi. Iya. Saya lagi agak bingung juga ini organ atau selnya. Iya, jaringan ya, kayak jaringan ya. Jadi kayak organ itu liver atau jantung, otot, kemudian yang paling banyak memang yang masuk terjadi gangguan itu kan di otot ya, jadi di massa jaringan. Nah itu masuknya di pemeriksaan patologi anatomi. Kalau patologi sendiri bahasa enaknya apa ya, Dok? Patologi itu ketidaknormalan ya. Oh, patologi itu artinya ketidaknormalan. Ketidaknormalan. Jadi kalau normal namanya fisiologis. Oh. Ya, kalau tidak normal namanya patologi. Iya. Oke, ruang lingkup apa ya, Dok? Ruang lingkup patologi klinik
itu kayak apa saja sebenarnya? Apa saja? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya cairan-cairan yang di dalam tubuh, tapi Seluruh lebih spesifik barangkali kayak apa sih sebenarnya yang umum ditangani oleh teman-teman di spesialis patologi klinik ini, Dok? Ya, kalau secara umum rutinnya ya darah ya, cairan darah, cairan urin, kemudian cairan-cairan yang tidak normal seperti cairan pleura. Kan harusnya pleura itu kan selaput paru, harusnya tidak ada air di situ. Tapi kalau ada suatu kondisi infeksi atau kondisi tertentu menyebabkan ada penimbunan cairan di situ, akhirnya itu yang harus diperiksa. Di bagian perut itu juga ada cairan asites namanya. Harusnya tidak ada, tetapi karena suatu penyakit ada ketidakseimbangan permeabilitas, akhirnya terkumpullah cairan di bagian perut. Nah, itu perlu diperiksa untuk menentukan dari mana asalnya cairan yang patologi ini. Atau pada kasus-kasus infeksi sendi, ya, kita perlu analisa cairan sendi. Atau kasus-kasus infeksi yang melibatkan otak, meningen. Kita perlu tahu analisa cairan liquornya, cairan otaknya, untuk menentukan ini penyebabnya dari mana. Karena suatu penyebab penyakit itu kita bisa mengetahui prognosanya ke depan. Selain untuk menentukan terapi, prognosa ini perkiraan life survive-nya ya, ke depannya. Ya. Jadi sangat penting sekali di sini untuk dianalisa. Boleh nggak, Dok, saya nyebut lebih ke bersifat apa ya, laboratoris lah? Iya, betul. Memang laboratorium. Oh gitu. Jadi ya? kita bekerja ruang lingkupnya laboratorium. Betul. Laboratorium patologi klinik dan juga laboratorium patologi anatomi. Yes, tepat sekali. Ya, di RSU Muhammadiyah sendiri seperti apa ini? Apakah sudah seperti apa maksudnya untuk hal-hal yang terkait dengan patologi klinik ini, Dok? Alhamdulillah kita sudah ada patologi anatomi juga. Oh, di RSU Muhammadiyah ya? Di RSU Muhammadiyah ini sudah ada patologi anatomi. Jadi selain saya patologi klinis, ada dokter Diah sebagai spesialis patologi anatomi. Kita dalam satu ruang laboratorium. Jadi secara terpisah di dalamnya ada bagian patologi klinik tersendiri, ada bagian patologi anatomi sendiri. Dukungan sarana dan prasarana seperti apa, Dok, di RSU Muhammadiyah ini? Apakah sudah, mohon maaf mungkin memadai, wah ini sudah jauh lebih memadai dong, Mas. Nah, RSU Muhammadiyah sesuai tipe rumah sakit sangat memadai. Ya, sudah cukup untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Dan untuk patologi anatomi nanti segera mungkin bulan depan ya, ada tambahan pemeriksaan baru, histopatologi. Itu nanti kita buka pelayanan di bulan depan, insya Allah. Iya. Kalau bulan-bulan kayak gini yang rame apa, Dok, ya di patologi klinik itu, Dok? Masih bersifat rutin ya pemeriksaannya, darah rutin, apalagi musim penghujan pancaroba ya, kasus demo itu banyak. Jadi tetap darah rutin itu yang paling utama, paling banyak dilakukan di kita. Ya, selain mungkin tambahan seperti pada kasus-kasus penyakit kronik ya, kita perlu monitoring fungsi liver, fungsi ginjal, karena pada kasus-kasus kronik itu tentunya konsumsi obat kan secara terus-terusan. Jadi kita harus kontrol fungsi livernya gimana, fungsi ginjalnya sebagai pembuang sisa obat ya. Kalau fungsi liver kan sebagai metabolisme obat ada di situ. Jadi kita tetap harus pantau. Oke. Nah, itu teman sedikit tentang patologi klinik spesialisasi dari Dr. Dhani Farida ini. Semoga teman-teman bisa, dan saya sih bisa lebih paham sekarang. Oh, jadi ibarat pemain sepak bola, mainnya Dr. Dhani ada di sana nih. Ya, nah, area laboratorium. Area laboratorium, area laboratorium. Berarti bertemu dengan pasien nggak, Dok? Secara langsung mungkin saat sampling pasien aja. Kan biasanya ada teman-teman yang lain tuh yang sampling. Masa dokter sampling juga? Iya, kadang kita kan berada di situ. Tidak melakukan sampling, tetapi berada di situ. Kalau memang diperlukan konsultasi, bisa. Ada beberapa pasien yang memang pengen bertemu dengan kita untuk bertanya, kondisi seperti ini apakah
yang diperlukan pemeriksaan laboratoriumnya gitu ada. Atau mungkin bertanya tentang hasil saya seperti ini gimana gitu. Boleh memang Apa dok? sarannya? Mohon maaf nih, boleh nih? Boleh. Oh Kita gitu ya? tetap menerima konsultasi. Bagaimana mekanismenya kalau misalkan katakanlah ada keluarga kita yang keluarga yang saat ini nonton di RSUM sekarang, terus ada biasanya dari dokter X lah katakanlah untuk ambil darah, nah seperti itu. Nah biasanya seperti apa ini? Apakah konsultasinya ke dokter ini dulu atau langsung ke dokter kalau ada dokter pengirim itu biasanya kita kembalikan. Oh gitu ya. Kita kembalikan ke dokter pengirimnya. Nanti untuk proses berikutnya tata laksana penyakitnya dikembalikan ke dokter pengirim. Ya, di PJP ya istilahnya ya, dokter penanggung jawab pasien. Nah, kalau misalkan datang sendiri ya atau belum periksa ke dokter dan masih mau tanya ini yang sebaiknya dengan keluhan ini mau cek apa? Itu baru biasanya nyari dokternya ada enggak gitu. Dokter labnya ada enggak gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh, mohon maaf nih, saya boleh ya kayak gitu ya? Boleh, enggak apa-apa. Selama kita ada di situ enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Nah, itu teman, jadi itu salah satu layanan yang ada di RSU Muhammadiyah bersama dengan spesialis patologi klinik, dan pagi ini kita bersama dengan Dr. Dani Farida. Dok, kita belum ngobrolin soal amankah cek darah saat puasa. Barangkali nanti tidak hanya cek darah lah ya, barangkali mungkin agak sedikit kita lebih perluas lagi kaitannya dengan patologi klinik ya. Oke. Kita jeda sesaat, setelah ini kita akan balik lagi tetap di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari bersama teman-teman dari RSU Muhammadiyah. Baik teman, kita lanjut lagi masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, masih bersama dengan Dr. Dani Farida SPPK, dan kita kembali ke bahasan utama kita, yakni amankah cek darah saat puasa. Dokter, seteguk air sudah kita nikmati, semoga kita bisa lebih segar lagi, bisa balik ingat lagi, kemudian tidak blank lagi, kayak gitu ya. Pengaruh belum sahur kayaknya Mas Ari ya. Ya, nggak tahu nih si Kevin kayaknya belum nyiapin kita sahurnya. Ini masih segelas minuman saja di pagi hari ini ya. Oke, Dok, terkait dengan amankah cek darah saat puasa. Nah, pertanyaan pertama saya ini, aman tidak cek darah saat berpuasa, Dok? Ya, jelas sangat aman ya. Karena jelas sangat aman ya, karena pengambilan darahnya itu hanya sedikit, paling nggak sampai 10 cc ya. Jadi sangat aman, jangan khawatir. Tidak berpengaruh apa-apa ya? Tidak mengaruh apa-apa. Atau gini dok, coba saya balik lagi. Saat apa sih sebenarnya seorang pasien itu harus diambil darahnya dok? Saat seperti apa? Saat apa ya? Saat bagaimana seseorang itu sudah harus diambil darahnya dok? Kapan maksudnya gitu ya? Betul. Kapan, jadi kapan seseorang itu perlu pemeriksaan lab? Betul. Gitu maksudnya. Ya tentunya semua tindakan itu ada indikasinya ya. Ada indikasi ya, dasarnya, kemudian ada tujuannya apa. Nah, kalau dasarnya ini mungkin untuk mengetahui suatu penyakit ya, untuk mendiagnosa suatu kelainan, ataupun tujuannya untuk medical check up. Nah, itu perlu pemeriksaan darah. Ya, dok, pemeriksaan darah itu apakah harus dengan gini maksud saya, harus dengan pertama mandiri boleh tidak, atau kedua harus dengan rekomendasi, maksud saya rekomendasi seseorang? Ya, kalau untuk pemeriksaan rutin itu tanpa rekomendasi bisa. Boleh memang? Boleh, jadi misalkan atas permintaan sendiri. Boleh? Boleh. Apapun kasusnya, Boleh. Katakanlah saya lagi, kepala saya lagi pusing lah ini. Ya. Itu untuk pemeriksaan rutin ya. Dengan catatan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan apa bedanya pemeriksaan rutin dan tidak rutin? Ya, pemeriksaan rutin itu meliputi darah lengkap,
urin lengkap, ya, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, itu nggak apa-apa. Atas permintaan sendiri boleh. Oh, yang biasa itu ya dok ya? Iya, jadi kita perlu kategorikan dulu ya. Ada pemeriksaan rutin, ada pemeriksaan sesuai indikasi, biasanya pada kasus-kasus infeksi ya, atau kasus-kasus program nasional, penyakit program nasional seperti TBC, HIV/AIDS, ya itu program, masuk di program. Nah itu perlu ada rekomendasi dari dokter. Ya. Kalau selama itu pemeriksaan rutin, itu tidak masalah, atas permintaan sendiri. Boleh ya jadi ya? Boleh. Terus nanti kalau misalkan itu sudah terjadi kan biasanya itu ada bahasa-bahasa medis di sana dok. Ya. Nah itu bacanya gimana? Kita kan nggak bisa nih. Nah, baru setelah itu hasil keluar, kita menyarankan. Kalau ada bagian laboratorium atau langsung dokter patologi kliniknya. Pasti di situ kan hasil laboratorium pasti tertera pemeriksanya siapa, kemudian penanggung jawabnya siapa. Nah, di situ kita bisa konsultasi. Pasien tersebut bisa menanyakan ke yang tertera tersebut atau pihak dari laboratorium ya saat itu. Itu. Jadi kita bisa menyarankan kemana kalau memang ada hasil yang tidak normal, ditemukan hasil yang tidak normal, itu bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Tapi biasanya ada bahasa-bahasa yang saya kadang-kadang saya buka sendiri, saya baca sendiri. Ya saya nggak ngerti itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan ada nilai-nilai itu bisa nggak seseorang itu baca sendiri sebenarnya? Ya tergantung ya, tergantung masing-masing orang ya. Kalau mungkin punya pengetahuan, misalkan sudah pernah sakit sebelumnya, atau mungkin saudaranya atau tetangganya, keluarganya yang pernah mengalami sakit dan melihat hal yang sama, hasil yang sama, mungkin bisa saja membaca. Tapi kalau mungkin baru pertama gitu ya perlu bantuan medis. Iya. Kalau misalkan tanpa tujuan dan indikasi dok, maksud saya gini lah, bukan tanpa indikasi itu ya sebenarnya juga nggak ada dok. Nggak ada, masa ada orang yang mau mesti kan tujuan saya kayak gini kan gitu ya. Tapi kalau misalnya atau gini, saya balik nih, atau gini, enggak gini. Atau berapa lama sih sebaiknya kita itu melakukan cek darah? Artinya seberapa lama itu hubungannya dengan rutinitas tadi? Mungkin 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Sebenarnya rutin, bukan tidak ada indikasi nih maksud saya. Berarti check up ya untuk kesehatan ya. Oh ya check up ya betul. Ya, namanya check up itu ya. Check up ya, check up untuk kesehatan. Sebenarnya tidak ada patokan yang absolut ya. Harus berapa lama sekali gitu enggak, melihat kondisi, melihat masing-masing kondisi individu. Kalau memang ada penyakit kronis, ya sesuai dengan jangka monitoringnya, misalkan pada gangguan ginjal kronik, ya. Oh, itu berarti jadi sesuai pendekatannya sesuai dengan penyakitnya ya, ya betul. Kalau kondisi sehat, tidak ada keluhan apa-apa, maksud saya dengan catatan usia di atas 40 tahun, itu minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya. Oh, sudah saatnya check up berarti. Ya. Okay. Kita tunggu di laboratorium Muhammadiyah. Baik. Dok, selain darah, Dokter Dani, apa sih yang maksud saya yang perlu pengambilan begitu maksud saya? Yang ini tadi kan caranya dalam tubuh ini, bagian patologi klinik nih. Selain darah apa saja, Dok? Yang saya, mohon maaf saya nggak begitu. Kalau pemeriksaan rutin tentunya darah, kemudian urin. Oh urin, ya berarti insya Allah puasa nggak masalah nih. Nggak masalah, ya, urin. Kemudian ya itu tadi sesuai indikasi, cairan-cairan yang patologis, yang normal tidak ada di situ. Seperti cairan pleura tadi ya, cairan asites. Itu aman nggak itu misalnya yang nggak kayak gitu? Nggak masalah, ya kalau memang sesuai indikasi nggak masalah. Artinya tetap aman, tetap safe apabila itu dilakukan saat kita dalam bulan Ramadan ini, Dok. Nggak apa-apa, cuman kalau yang patologis, cairan yang patologis itu biasanya memang kondisi pasien dalam kondisi sakit. Oh, seperti itu ya? Iya. Oke. Dok, terus jenis cek darah apa saja yang aman dan tidak tadi sudah ya Dok ini ya Dok ya?
Ini saya lagi baca script writernya si Kevin ini. Efeknya dok sekarang dok. Efek. Kalau untuk tindakan pengambilan darahnya, biasanya kan pakai jarum suntik itu ya. Itu mungkin efeknya ke sirkulasi nggak ada ya, karena jumlah yang diambil kan nggak sampai 10 cc kan? ya. Cuman kadang-kadang psikisnya itu. Jadi ada iya. beberapa orang betul. yang memang kalau lihat jarum aja sudah lemes gitu, atau lihat darah aja sudah ambruk duluan, pingsan ya. Nah itu kembali lagi ke situ sih sebenarnya. Paling besar di situ dampaknya. Kalau untuk efek ke sirkulasinya ya enggak masalah, karena kalau orang dewasa itu volume darah itu perhitungannya sekitar 75% kali berat badan. Misalkan berat badannya 50 kali 75. Cuman diambil 10 cc aja kan. Nggak ngefek sama sekali ya. Tapi memang benar nih kata dokter tadi, ada beberapa yang secara psikis. Jadi kalau sudah dilihat darah, wah darahnya sudah berkurang ampuh. Betul? Iya, 1 spet ya. 1 spet ya. Wah, aduh darah saya berkurang nih, agak pusing katanya gitu. Ya, itu sebenarnya kembali lagi ke psikis ya. Bukan insya Allah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pengambilan darah tadi ya. Bahkan donor darah saat puasa itu bisa dilakukan, tidak masalah. Karena donor darah itu yang diambil sekitar 350 cc. Ya. Secara medis nggak ada masalah? Masih aman. Secara medis nggak masalah itu donor darah? Nggak masalah. Tetapi memang untuk mengantisipasi kayak tadi itu psikis ya, itu biasanya para pendonor itu mendekati buka puasa. Kalau terpaksa ya, atau mungkin setelah berbuka. Kalau misal lebih secara psikis itu lebih safe gitu. Betul. Emang tidak ada pengaruhnya dok pengambilan darah? Apakah katakanlah dalam kondisi puasa atau tidak puasa itu tidak akan mempengaruhi hasil? Mohon maaf. Hasil yang mana nih? Hasil katakan nanti setelah hasil laboratorium. Ini puasa darah saat orang berpuasa nih. Enggak. Bahkan ada pemeriksaan laboratorium yang mengharuskan puasa. Jadi ingat lagi betul ya. Pada pemeriksaan lipid profile. Jadi ada kolesterol total, ada trigliserid, ada kolesterol HDL, ada kolesterol LDL. Itu malah berpuasa minimal 8 jam. Oke. Baik. Semakin hangat perbincangan kita nanti. Mohon maaf saya potong dulu dok. Karena waktu kita sudah mendekati sahur pagi ini, maka segera kita sudahi. Tapi insya Allah besok masih ada kesempatan. Datang lagi ya dok. Siap. Maaf lagi ya, semoga kita bisa menikmati sahur bersama seperti pagi ini. Mohon maaf dengan sajian seadanya. Tapi semoga ini bisa membawa berkah lah. Amin. Ya. Kita akan lanjutkan lagi teman. Jadi besok kita masih akan ngobrol dengan Dr. Dani Farida, spesialis patologi klinik ya dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Tetap di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, dan insya Allah besok kita akan hadir lagi malam hari. Sekali lagi terima kasih dok sudah hadir. Terima kasih. Dan semoga sama-sama. apa yang kita berikan bisa memberikan manfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.